Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Shalom para pendengar, selamat bergabung dengan Radio WLC. Saya Mario Nugraha, pembawa acara Anda, dan saya telah ditemani oleh saudara Doni Alexander. Ya, hai Mario, dan juga halo para pendengar semua, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami kembali hari ini. Nah, Doni punya beberapa pembahasan yang menarik untuk dibagikan kepada kita hari ini, yang bersumber dari Kitab Galatia. Ya. Para pendengar, ada beberapa tulisan-tulisan Paulus yang agak sulit dimengerti. Ya, itu betul Mario. Kita tahu bahwa tulisan-tulisan Paulus ada yang memang sulit dimengerti karena bahkan seorang rasul seperti Petrus pun mengatakan bahwa Paulus menulis banyak hal yang sulit dipahami. Iya, Petrus sendiri berkata, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, Doni dan para pendengar, itulah yang dikatakan oleh rasul yang lain. Dan setiap kali saya berjuang untuk memahami tulisan-tulisan Paulus, saya merasa sedikit lebih baik ketika saya mengetahui bahwa para rasul yang lain pun juga kesulitan memahami tulisan-tulisan Paulus. Itu membuat saya merasa seperti berada di persekutuan yang tepat. Ya, Anda betul sekali Mario. Saya pikir kita semua telah berjuang untuk memahami beberapa hal dalam tulisan-tulisan Paulus. Betul. Nah, hari ini saya ingin Anda membagikan kepada kami apa yang Anda ketahui tentang Kitab Galatia, Doni. Ya. Ada banyak kontroversi dalam kekristenan tentang apa yang dimaksud Paulus ketika ia merujuk pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Disinilah begitu banyak orang berpikir bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat, dan saya berharap Anda bisa menjelaskannya bagi kami, Doni. Namun, sebelum kita membahasnya, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan kepada para pendengar yang baru pertama kali bergabung dengan Radio WLC. Para pendengar, Anda tidak akan mendengar kami menyebut gelar umum, yaitu Tuhan atau Allah saat merujuk kepada Bapa Surgawi. Alkitab sebenarnya telah menyebutkan nama pribadinya, yaitu Yahwa atau Yah. Tetapi sebagian besar terjemahan Alkitab telah menghilangkan nama itu dan menggantinya dengan gelar-gelar yang bersifat umum. Fakta ini sebenarnya sangat memalukan karena Kitab Suci memberitahu kita berulang kali untuk memanggil nama Yahwa. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu siapa namanya karena orang selalu hanya menyebut Tuhan atau Allah. Ya, itu sesuatu yang memalukan karena arti dari namanya juga ikut hilang. Nama Yahwa berasal dari kata kerja, haya atau menjadi. Nah, kata itu sendiri adalah sebuah janji bahwa pribadi yang Maha Esa itu akan selalu menjadi apapun yang kita butuhkan. Nah, itu sangat indah dan penuh kuasa. Nama anaknya juga adalah sebuah janji. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahushua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Indah sekali. Tetapi Anda tidak akan mengetahuinya ketika nama-nama ini diganti gelar yang juga bisa merujuk pada dewa-dewa berhala. Sebenarnya, kami sangat merasakan hal ini, sehingga ketika membaca kitab suci atau kadang-kadang tulisan dari penulis Kristen lainnya, kami selalu menggunakan nama ilahi. Oke Doni, Jemaat di Galatia dan Paulus, apa yang bisa Anda beritahukan kepada kami? Tolong jelaskan hal ini pada kami. Iya, saya akan lakukan yang terbaik Mario. Persoalan dasarnya, sejauh yang bisa saya perhatikan adalah sangat sederhana. Ini hanyalah miskomunikasi, salah paham saja sebenarnya Mario. Ketika Paulus mengatakan satu hal, sebagian besar dari kita membacanya dan mengartikan apa yang dia maksudkan menurut apa yang kita pikirkan. Padahal bukan itu yang dia maksudkan. Tapi apakah benar-benar sesederhana itu, Doni? Ini sebenarnya bukan hal yang sederhana.
Terutama ketika Anda menyadari bahwa orang-orang yang membaca pernyataan Paulus dan kemudian mengartikan pernyataan itu, bukan hanya mengartikan menurut apa yang mereka sangka Paulus maksudkan, tetapi juga mereka telah mengartikannya berdasarkan apa yang mereka inginkan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Paulus. Benar. Sehingga banyak hal yang kemudian menjadi benar-benar rumit. Nah, izinkan saya memberikan sebuah contoh kepada Anda. Ini adalah tentang apa yang saya dengar sekitar beberapa tahun yang lalu. Saya selalu merasa lucu setiap kali saya mengingat kisah ini. Ada dealer mobil di Amerika Serikat. Karena mereka berencana mengosongkan beberapa tempat, mereka pun memutuskan untuk mengurangi harga pada model mobil baru tertentu. Beberapa pegawai pria mereka memakai kostum gorila yang dengan penuh semangat mengumumkan bahwa dengan hanya 9.999 pisang, Anda bisa membawa pulang salah satu mobil ini ke rumah. Singkatnya, orang-orang pun berdatangan, melihat-lihat mobil-mobil itu dan mencoba salah satunya. Dan mereka memastikan bahwa, ya, dengan hanya 9.999 pisang, dia dapat membeli mobil itu. Pisang, tentunya itu berarti dolar, kan Doni? Iya, benar. Masalahnya adalah, dalam iklannya di televisi kata dolar tidak pernah benar-benar digunakan. Hanya kata pisang yang mereka gunakan. Nah, kemudian ada seorang pria yang mendatangi supermarket lokal dan berusaha untuk membeli 9.999 pisang. Saya tidak tahu berapa banyak truk yang dia gunakan untuk mengangkut semua pisang itu ke dealer mobil tersebut. Tetapi entah bagaimana dia berhasil melakukannya dan meminta hak atas mobil yang disukainya itu. Agak bodoh ya. Iya, atau dia adalah orang pintar yang sedang memanfaatkan kesepakatan yang bagus ini. 10.000 pisang tidak akan murah, tetapi saya pikir itu akan jauh lebih murah dari 10.000 dolar. Oh ya, ngomong-ngomong, dia muncul di tempat parkir dengan truk-truknya yang berisi 9.999 pisang, dan tentu saja, dealer mobil itu menolak memberikannya sebuah mobil. Jelas, yang mereka maksud adalah dolar. Dan mereka tidak akan membiarkan salah satu mobil baru mereka dibawa pergi dengan bayaran beberapa truk pisang. Tentu saja. Jadi apa yang terjadi selanjutnya, Doni? Iya, mereka menemui jalan buntu. Pria itu membawa dealer mobil tersebut ke pengadilan dengan tuntutan pelanggaran kesepakatan dan hal lainnya, dan dia benar-benar menang. Serius? Iya, serius. Jadi, untuk pisang bernilai beberapa ratus dolar, dia mendapatkan mobil seharga 10.000 dolar. Dan semua ini terjadi hanya karena kesalahpahaman. Luar biasa. Masalahnya, kesalahpahaman yang terjadi pada orang-orang Galatia jauh lebih serius. Kesalahpahaman di ranah agama. Menuntun kepada kepercayaan-kepercayaan yang salah dan praktik-praktik yang salah. Itulah yang terjadi pada kitab Galatia. Para pemelihara hari Minggu mengklaim bahwa kitab Galatia mengajarkan bahwa hari Sabat telah dipakukan di kayu salib. Para pemelihara hari Sabtu menggunakan teks yang sama mengklaim bahwa hari raya Yahwa tidak lagi mengikat. Dan setiap orang mengklaim bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang disebutkan dalam kitab Galatia pasal 4 merujuk pada hukum bangsa Israel yang mereka katakan tidak lagi mengikat orang Kristen pada zaman sekarang. Tetapi, begitu Anda memahami semua hal-hal ini, Anda akan segera menyadari bahwa Paulus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Nah, mengapa bisa demikian, Doni? Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa tulisan-tulisan Paulus ditujukan terutama untuk orang-orang non-Yahudi. Dia biasanya tidak menulis kepada orang Israel. Sebaliknya, dia menulis kepada para penyembah berhala yang telah memeluk agama Kristen. Oke, saya melihat Anda membawa kitab Anda, Mario. Jadi coba buka kitab Galatia pasal 2 dan tolong Anda bacakan ayat 7 dan 8. Baik, tunggu sebentar. Oke, di sini dikatakan, "Kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat atau orang-orang non-Yahudi, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat atau orang-orang Yahudi. Karena dia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi, dia juga yang telah memberi kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi." Anda lihat, Mario dan para pendengar, pesan Paulus sangat terang-terangan. Hal ini bahkan diringkas dengan baik dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Benar, begitulah Injil yang murni. Itu selalu melembutkan hati dan menyelamatkan jiwa. Ya, Paulus mendapatkan kesuksesan luar biasa di antara orang-orang non-Yahudi. Dan tentu saja, setan tidak akan berpangku tangan saat ini terjadi. Dia bekerja keras untuk mengganggu pelayanan Paulus yang sangat sukses di antara orang-orang bukan Yahudi. Setan mengganggu pelayanan Paulus dengan cara memanfaatkan orang-orang Farisi. Nah, bagaimana setan melakukannya, Doni? Musuh bebuyutan bagi gereja adalah selalu berasal dari kelompok orang-orang yang belum bertobat, namun mengaku sebagai orang Kristen. Dan itu juga terjadi pada zaman Paulus. Setan mengilhami orang-orang Israel tertentu untuk memeluk kekristenan. Masalahnya adalah orang-orang ini tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang-orang Israel ini berasal dari aliran Farisi yang berorientasi pada perbuatan.
Setan membawa mereka masuk dengan tujuan untuk merusak pesan Paulus mengenai keselamatan oleh iman. Jadi mereka ingin membuat orang-orang Kristen menjadi seperti mereka yang meyakini prinsip keselamatan karena perbuatan. Ya, tepat Mario. Paulus menyebut mereka orang-orang Kristen Farisi, karena pemberitaan mereka sejalan dengan pesan-pesan orang-orang Farisi. Nah, kita tahu, orang-orang Farisi selalu memberikan hukum tambahan terhadap hukum Yahwa. Hukum tambahan ini dikenal sebagai tradisi-tradisi nenek moyang. Aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang berlebihan ini memungkinkan mereka untuk melanggar semangat hukum Taurat. Namun masih mengklaim bahwa mereka telah memelihara aturan-aturan hukum tersebut. Ya, begitulah keinginan hati manusia yang telah jatuh. Ingin bersenang-senang di dalam dosa sambil mengklaim diri mereka menerima keselamatan. Ya, setan tahu kelemahan hati manusia, ya kan? Ya, Menambahi hukum Yahwa inilah tepatnya, yang secara konsisten diperangi Yahusua dalam pelayanannya. Kitab Matius pasal 23 adalah sebuah penjelasan panjang mengenai dampak ajaran orang-orang Farisi. Saat ini kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya akan membaca ayat keempat. Setelah Yahusua berkata, "Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan orang Farisi." Dia kemudian menjelaskan alasannya. Alasannya adalah karena mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, betul sekali. Saya benar-benar ingin memperjelas hal ini. Seringkali, ketika seorang Kristen yang taat menunjukkan bahwa hukum ilahi tidak dapat diubah dan masih harus ditaati, orang-orang Kristen lain datang dan menuduhnya sebagai orang legalis. Tetapi ada perbedaan besar antara orang yang menaati hukum Yahwa apa adanya dengan orang-orang Kristen Farisi yang merusak hukum yang sama ini. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan perbedaannya, Doni? Ketika kita menaati hukum Taurat, kita tidak melakukan apapun selain apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan begitu, kita menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada pencipta kita dengan menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya yang Dia sudah nyatakan. Itu poin yang bagus. Bagaimana kita dapat berharap untuk menghormati Yahwa ketika kita terus-menerus melakukan hal-hal yang Dia larang? Seperti halnya jika istri saya mengatakan dia mencintaiku. Oh, dia tentu sangat mencintaiku. Dan kemudian berbalik dan dengan sengaja melakukan sesuatu yang dia tahu saya tidak sukai. Saya masih akan mencintainya, tetapi tidak lama kemudian saya akan mulai mempertanyakan apakah dia bersungguh-sungguh ketika dia berkata dia mencintaiku. Adalah hal normal jika kita ingin melakukan apa yang membuat orang yang kita cintai bahagia. Hal seperti itu pun tidak berbeda ketika kita membicarakan tentang kasih kita kepada Sang Pencipta. Seharusnya tidak berbeda, tetapi itulah yang sering terjadi. Ketaatan kepada Yahwa adalah respon alami dari hati yang penuh kasih dan rasa syukur. Hal itu menunjukkan bahwa hanya kepada Dialah kita setia. Prinsip selamat karena perbuatan adalah hal yang berbeda. Seperti halnya peraturan dan ketentuan orang-orang Farisi. Prinsip selamat karena perbuatan bergantung pada banyaknya aturan dan ketentuan tambahan. Oke, bisakah Anda memberi kami sebuah contoh yang terjadi di zaman modern ini, Doni? Oke. Saya tahu di zaman Kristus mereka tidak akan melakukan apapun yang akan dianggap sebagai pekerjaan pada hari Sabat. Apa contoh modernnya? Baiklah, sampai sekarang di zaman modern ini, orang-orang Yahudi Ortodoks menyewa anak-anak non-Yahudi untuk datang ke rumah-rumah mereka dan menyalakan lampu untuk mereka. Karena menyalakan lampu akan dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Itu konyol. Perintah keempat itu sendiri mengatakan bahwa Sabat harus dipelihara bahkan oleh orang-orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Mempekerjakan seseorang untuk melanggar hari Sabat tidak akan membuat Anda bebas dari kesalahan. Malahan, justru sebaliknya, semakin besar terang yang Anda miliki, semakin besar tanggung jawab Anda untuk menghidupi terang itu. Nah, itu adalah contoh dari orang-orang Yahudi Ortodoks, Doni. Apakah Anda punya contoh yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Tentu. Kitab Imamat pasal 23 ayat 32 menjabarkan bahwa hari perdamaian harus dirayakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Klarifikasi ini diperlukan karena pada zaman Alkitab hari dimulai saat fajar. Sebuah contoh dari ketaatan yang berorientasi pada perbuatan akan memutuskan bahwa jika waktu perayaan hari perdamaian adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, maka setiap Sabat hari ke-7 pun harus diperlakukan demikian. Dan saat tersebut tidak bisa di waktu kapan saja pada waktu senja. Hal itu harus memiliki titik waktu spesifik, yaitu saat matahari terbenam. Dan bukan hanya itu, tetapi untuk bisa merayakan hari Sabat di waktu yang tepat, Anda harus benar-benar siap untuk hari Sabat setidaknya 30 menit sebelum matahari terbenam. Dan hanya setelah melakukan hal-hal seperti itulah, Anda baru bisa dianggap telah benar-benar memelihara hari Sabat. Nah, bisa lihat kan Mario, bahwa semua aturan-aturan tambahan seperti ini hanyalah buatan manusia. Oh iya, dan bicara tentang beban, tidak heran jika Yahusua mengatakan bahwa mereka mengikat beban di bahu orang, sementara mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Baiklah para pendengar sekalian, kami akan melanjutkan pembahasan ini segera setelah kami beristirahat sejenak. Kami segera kembali.
Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik, Doni dan para pendengar, kesimpulan dari sesi pertama tadi adalah bahwa ketaatan sejati berbeda dari praktek-praktek agama yang hanya berorientasi pada perbuatan dengan jalan menambahkan banyak aturan-aturan tambahan baru mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penambahan-penambahan ini berdampak pada dilanggarnya semangat hukum Taurat sekalipun mereka berpura-pura memelihara aturan-aturan dari hukum tersebut. Ya, tepat sekali, Mario. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yahusua mengapa para muridnya melanggar tradisi para nenek moyang, jawabannya adalah, mengapa kamu pun melanggar perintah Yahwa demi adat istiadat nenek moyangmu? Inilah tepatnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Orang-orang Farisi Kristen, yaitu kaum Yudais, mengajar orang-orang non-Yahudi yang sudah bertobat bahwa untuk dapat diselamatkan mereka harus disunat. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membacanya. Ini adalah sesuatu yang Paulus perangi sepanjang pelayanannya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 menggambarkan momen tersebut. Jika Anda sudah menemukannya, tolong bacakan ayat 1-6. Baiklah, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, seperti itulah situasinya. Para rasul ingin melakukan uji tuntas terhadap masalah ini. Jelas, hukum ilahi tidak berubah sama seperti karakter sang pembuat hukum ilahi tersebut. Mereka ingin dengan penuh kebijaksanaan mempertimbangkan masalah ini dan mempelajarinya. Dan pada akhirnya, para rasul menyimpulkan bahwa kaum Yudaislah yang salah. Orang-orang non-Yahudi tidak harus disunat agar memperoleh keselamatan. Nah, mengapa demikian? Mengapa dalam hal ini mereka memutuskan bahwa sunat itu tidak perlu? Kita tahu dari Alkitab bahwa orang percaya mula-mula masih tetap memelihara hari-hari raya. Lalu, mengapa sunat diperlakukan berbeda, Doni? Karena sunat itu memang berbeda. Karena itu adalah bagian dari ritual pengorbanan darah. Ingat, kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 yang mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya kan? Ya. Nah, darah Yahusua telah ditumpahkan untuk mengampuni dosa. Jadi tidak perlu lagi ada pengorbanan darah yang merupakan simbol atau gambaran dari bentuknya yang akan datang, yaitu Mesias. Itu sudah selesai. Tapi khusus untuk hari-hari raya itu berbeda. Hari-hari raya adalah peringatan peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah keselamatan. Perayaan-perayaan musim semi telah digenapi, tetapi orang-orang percaya saat ini masih menantikan penggenapan dari peristiwa-peristiwa yang dilambangkan di dalam hari-hari raya musim gugur. Peristiwa-peristiwa ini belum terpenuhi, karena hal-hal itu akan terjadi menjelang waktu kembalinya Yahusua.
Bahkan di dalam keabadian nanti, kita akan tetap memperingati peristiwa-peristiwa ini dan merayakan wujud kasih ilahi yang luar biasa yang dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Betul, bukankah itu tertulis dalam kitab Sakaria yang berkata, "Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Yahwa, Eloa semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun." Ya, benar. Kitab Zakaria pasal 14. Jadi Anda bisa melihat bahwa hari-hari perayaan dan upacara-upacara pengorbanan itu adalah dua hal yang berbeda. Yahuswa adalah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Karena itu, dia adalah penggenapan besar dari semua bentuk pengorbanan yang sudah disebutkan. Inilah sebabnya mengapa segala bentuk pengorbanan darah tidak lagi diperlukan. Dan sunat adalah salah satu jenis pengorbanan darah. Betul, melanjutkan ritual pengorbanan darah adalah lebih dari sekedar tidak perlu. Itu sebenarnya merupakan bentuk penghinaan terhadap kematian Yahuswa di kayu salib. Itu mengungkapkan bahwa kematiannya tidak cukup. Ya, tepat. Dan itulah yang disimpulkan oleh para rasul. Mereka membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat. Oke, tolong lihat bagian bawah pada ayat 23 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Dan tolong bacakan sampai ayat 29. Baiklah, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara yang bukan Yahudi. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan perkataan, kamu harus disunat dan memelihara hukum Taurat. Sebab itu adalah baik buat kita supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Anda akan berpikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah selamanya. Ya, memang seharusnya begitu. Tetapi konflik dengan kaum Kristen Farisi tetap menjadi masalah yang terus-menerus harus ditangani oleh Paulus. Ini adalah situasi yang dimaksudkan Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Galatia. Orang-orang Kristen Yahudi telah memberitahu orang-orang Galatia bahwa keselamatan dengan iman tidak cukup. Untuk diselamatkan, mereka juga harus disunat. Tapi itu belum semuanya. Penolakan prinsip selamat karena iman membuka pintu bagi banyaknya tindakan yang berorientasi pada perbuatan. Saya punya kutipan di sini, Mario. Saya ingin Anda membacanya. Kutipan ini berasal dari sebuah artikel berjudul Studies in Galatians yang ditulis oleh A.T. Jones. Baca saja bagian yang di dalam kurungnya. Baiklah, tetapi ketika orang-orang Galatia beralih dari iman kepada perbuatan, mereka tidak berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang disarankan dan didesak oleh orang-orang Farisi. Karena pada mulanya mereka adalah penyembah berhala dan sekarang didorong kembali dari iman kepada perbuatan-perbuatan, mereka pun kemudian mengadopsi perbuatan-perbuatan penyembah berhala mereka sendiri serta perbuatan-perbuatan yang disarankan oleh orang-orang Farisi. Setelah dialihkan dari roh kepada kedagingan, kita bisa menduga bahwa mereka akan melakukan hal ini. Mereka akan melihat bahwa cara-cara penyembah berhala lebih memuaskan daging daripada cara-cara orang Farisi. Karena cara-cara ini adalah hal-hal yang sudah biasa bagi kedagingan mereka sebelumnya. Anda bisa lihat kan bagaimana hal ini akan menjadi sebuah masalah? Oh ya, ini adalah penolakan total atas prinsip selamat karena iman. Ya, betul. Ketika Paulus menerima kabar ini, ya tentunya seperti yang Anda bayangkan, dia sangat sedih. Dia tahu, sebagaimana yang dia tulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 20, bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Yahwa oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi Mario dan para pendengar, jika motivasi Anda adalah mengerjakan jalan Anda sendiri untuk mencapai kekudusan, Anda tidak akan pernah berhasil. Benar. Paulus dengan segera menulis surat kepada jemaat di Galatia. Sekarang, tentu kita tidak punya waktu untuk membaca surat itu dengan lengkap. Tetapi saya telah membuat beberapa sorotan atau highlight dari pasal 2 dan 3, dan saya ingin Anda membacakannya. Baik, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yahuswa. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyihir kamu sehingga kamu tidak menaati kebenaran? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Paulus sedang mencoba untuk menata kembali iman mereka pada jasa-jasa darah Sang Juru Selamat sebagai pengorbanan yang sempurna. Tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan manusia sebelumnya yang dapat menyelamatkan. Saya pikir jika tidak semuanya, maka sebagian besar orang Kristen akan menyetujui hal ini, Doni. Masalahnya ada di pasal... coba saya lihat dulu. Oh, di pasal 4. Ya. Disinilah banyak orang Kristen menjadi bingung atas apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Baik, silakan bacakan ayat 8 sampai 11. Saya pikir disinilah bagian yang menyebabkan kesalahpahaman terbesar. Dahulu pada waktu kamu belum mengenali Yahwa, kamu memperhambakan diri kepada dewa-dewa yang pada hakikatnya bukan Yahwa. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenali Yahwa, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini adalah inti dari seluruh masalahnya. Ya, di sini. Karena pesan kepada jemaat di Galatia bertujuan untuk membantah dengan tegas orang-orang Kristen Yahudi. Banyak orang yang kemudian berasumsi bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang Paulus maksudkan pastilah hukum Yahwa beserta dengan ketetapan-ketetapannya. Ya, begitulah. Di sini kita mendapatkan anggapan bahwa hukum Taurat telah dihapuskan di kayu salib. Dari pernyataan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun, banyak orang Kristen yang akhirnya mempercayai ayat ini sebagai bukti bahwa Sabat dan hari-hari raya tahunan telah dipakukan di kayu salib dan tidak lagi perlu dirayakan. Dan disinilah kesalahpahaman itu terjadi. Dan disinilah kita harus berhati-hati agar kita tidak membaca tulisan-tulisan Paulus dan mengartikannya menurut keinginan kita. Sebaliknya, kita harus membaca ini apa adanya. Kita harus ingat bahwa orang-orang Galatia adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi jemaat di Galatia tidak bisa kembali lagi kepada sesuatu yang dari sejak awal mereka belum pernah percayai sebelum menjadi orang Kristen. Ya, saya bisa melihat dari raut wajah Anda, Mario. Anda sedang berpikir kan? Ya kan? Apakah mereka adalah orang-orang bodoh? Saya tidak mengatakan seperti itu, Mario. Nah, ini mungkin membantu. Ada sebuah kutipan dari sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Glad Tidings, yang ditulis oleh E.J. Wagner. Tolong dibacakan untuk kita semua, Mario. Baik, di sini dikatakan, siapapun yang membaca kitab Galatia dan berpikir selagi dia membacanya, harus tahu bahwa jemaat Galatia bukanlah orang Yahudi. Mereka telah ditobatkan dari penyembahan berhala. Oleh karena itu, sebelum pertobatan mereka tidak pernah terkait dengan kebiasaan agama yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak memiliki kesamaan apapun dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika mereka kembali kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan memperhambakan diri lagi, jelas bahwa mereka tidak akan kembali kepada praktek-praktek orang-orang Yahudi. Mereka akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama mereka sebagai penyembah berhala. Paulus menyukai hukum Taurat. Dalam kitab Roma pasal 7, dia menekankan dan mengatakan hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Benar sekali. Dia tidak akan pernah memandang remeh dan menyebut hukum Yahwa sebagai sesuatu yang lemah dan miskin. Ya kan, Doni? Ya, betul. Tidak akan pernah. Ada kutipan lainnya dari artikel karya A.T. Jones. Tolong bacakan kutipan yang telah ditandai ini, Mario. Baiklah. Rasul menyatakan bahwa sebelum mereka mengenali Yahwa, mereka memperhambakan diri kepada dewa-dewa yang pada hakikatnya bukan Yahwa. Dan sekarang, setelah berpaling dari Yahwa, mereka berbalik lagi ke hal-hal tersebut dan memperhambakan diri lagi. Dan roh-roh yang kepadanya mereka menghambakan diri di masa lalu itu, dan yang kepadanya mereka sekarang kembali menghambakan diri lagi, adalah roh-roh dunia. Ini menarik, sangat masuk akal. Anda tidak akan dapat kembali kepada kebiasaan lama yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Ya. Oke, Doni. Tapi bagaimana dengan Sabat Lunar? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Beberapa orang telah mengklaim bahwa perayaan Sabat Lunar adalah salah dengan menunjuk ayat dalam kitab Galatia ini di mana Paulus menegur jemaat di Galatia karena memelihara hari-hari dan bulan-bulan dan musim-musim dan tahun-tahun. Tapi yang Paulus maksud bukanlah Sabat Lunar Alkitab. Dalam kalender Yahwa ada hari-hari suci yang dirayakan. Juga ada perayaan mingguan. Dan bahkan ada Sabat tahunan. Tetapi tidak pernah ada bulan-bulan suci atau musim-musim suci yang dirayakan. Betul sekali. Saya benar-benar tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Ya, dan di sini di kitab Galatia ini Paulus merujuk pada praktik-praktik penyembah berhala.
Hal itu menegaskan bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang kepadanya jemaat Galatia kembali adalah ritual penyembahan berhala. Di antara praktik-praktik penyembahan berhala yang kembali dilakukan oleh jemaat Galatia ini adalah perayaan-perayaan dari hari-hari, bulan-bulan, musim-musim, dan bahkan tahun-tahun tertentu. Ya, mereka kembali mensakralkan atau menguduskan musim-musim tertentu. Dan bukankah Yahwa sudah memperingatkan bangsa Israel terhadap hal-hal seperti ini ketika mereka pertama kali memasuki tanah Kanaan? Ya, benar Mario. Ya, saya akan bacakan dengan cepat. Itu tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 18. Oh ya, ini dia. Kitab Ulangan 18 ayat 9-12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahwa, Elohimu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mensakralkan musim-musim tertentu, seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahwa. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Yahwa Elohimu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan ingat, bangsa Israel pada waktu itu memelihara hari Sabat dan semua hari-hari raya. Jadi saat Yahwa memerintahkan mereka untuk tidak menguduskan musim-musim tertentu, itu sudah jelas, merujuk pada perayaan-perayaan para penyembah berhala. Jadi bukannya menjadi bukti bahwa hukum itu telah dihapuskan di atas kayu salib. Kitab Galatia justru menjadi sebuah penegasan yang kuat bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah gratis yang diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya dengan iman, bukan oleh perbuatan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Mario, sebagai penutup tolong bacakan kitab Galatia pasal 6 ayat 15 dan 16. Baiklah, sebab di dalam Yahusua bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Baiklah, itu sudah sangat jelas. Jangan kemana-mana para pendengar, selanjutnya kita akan membaca surat harian kita. Jadi tetaplah bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib. Tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib. Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta,
dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, kita memiliki pertanyaan menarik hari ini, Doni. Surat pertama yang dikirimkan kepada kita datang dari saudara Mitch Canless dari Washington di Amerika Serikat. Dia mengatakan, apakah benar bahwa jenis keyakinan kita akan membuat sebuah perbedaan pada akhirnya? Apakah ada lebih dari satu jenis keyakinan? Nah, Doni dan para pendengar, harus saya akui saya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Saya menjadi penasaran hal apa yang sedang dipelajarinya sehingga dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tetapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Apakah benar bahwa jenis keyakinan kita akan membuat sebuah perbedaan pada akhirnya? Dan apakah ada lebih dari satu jenis keyakinan? Baik Mario, jawaban saya mungkin akan mengejutkan Anda, tetapi jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah ya, sudah tentu. Jenis keyakinan kita akan membuat sebuah perbedaan dan ada lebih dari satu jenis keyakinan. Oke, saya sedang menyimak. Apa yang Anda maksudkan, Doni? Ada keyakinan intelektual dan ada keyakinan emosional, dan masing-masing jenis keyakinan ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, setiap jenisnya juga mempengaruhi hubungan kita dengan Yahwa. Keyakinan emosional berdasar pada perasaan-perasaan seseorang, dan bukan berdasar pada fakta yang ada. Baiklah, tapi bagaimana itu bisa menjadi suatu hal yang baik? Penjelasan itu masih agak kurang buat saya. Kita ambil sebuah contoh. Ada seorang anak yang takut dengan gelap. Dia yakin bahwa ada monster yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Padahal mungkin sama sekali tidak ada sesuatu di sana selain dari tumpukan debu. Keyakinan emosional memiliki tempatnya sendiri. Sebelum kita membahasnya, mari kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keyakinan intelektual. Keyakinan intelektual adalah sebuah keyakinan di mana kita menerima di dalam pikiran kita bahwa pernyataan tertentu itu adalah benar. Nah, yang menarik dari keyakinan intelektual ini adalah bahwa kita bisa memilih untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan keyakinan tersebut. Contohnya? Baik, kita ambil contoh, para penganut aliran Amis. Mereka ini adalah aliran yang sangat konservatif di Amerika Serikat. Mereka tidak yakin pada penggunaan fasilitas modern apapun. Mereka menggunakan lilin bukan listrik. Mereka mengendarai kereta kuda bukan mobil. Nah, sekarang, secara intelektual mereka yakin bahwa sebuah mobil dapat berjalan. Mereka yakin itu mampu membawa mereka ke suatu tempat. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bertindak berdasarkan keyakinan itu. Mereka akan berjalan melewati mobil sambil mengendarai kereta kuda mereka. Meskipun dalam pikiran mereka, mereka benar-benar yakin mobil itu memiliki kekuatan untuk membawa mereka ke tempat tujuan mereka. Ya, saya bisa melihat bagaimana cara kita meyakini sesuatu dapat membuat perbedaan. Ketika dilihat dari sudut pandang rohani, bisa dikatakan bahwa hal ini mewakili dua jenis iman yang berbeda. Yang keduanya memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual kita. Karena jenis iman yang kita miliki akan menjadi pembeda apakah nantinya kita mendapatkan hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Sekarang, mari kita lihat iman emosional. Iman emosional didasarkan pada perasaan seseorang. Keyakinan seperti ini bahkan dapat didasarkan pada asumsi atau fantasi. Namun, bahayanya adalah iman emosional dapat salah arah karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Benar, dan itu mengingatkan saya pada apa yang Paulus tulis di kitab Roma. Dalam pasal 10 ayat 2, dia menggambarkan orang-orang Yahudi dengan sangat jelas. Beri saya waktu untuk mencari ayatnya. Nah, ini dia. Dia berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Yahwa, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, itu adalah sebuah contoh yang sangat bagus. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sangat rajin mengikuti semua praktik-praktik dan tradisi-tradisi keagamaan mereka. Tetapi itu adalah sebuah keyakinan yang tidak berdasarkan pada kebenaran. Nah, selagi Anda masih membuka Alkitab Anda di kitab Roma pasal 10, Mario, tolong lanjut bacakan ayat yang ketiga. Baiklah. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Yahwa dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Yahwa. Orang-orang Yahudi jauh di masa lampau telah menolak kebenaran Yahwa yang murni. Mereka telah membentuk agama mereka sendiri berdasarkan dari tradisi nenek moyang mereka. Sehingga ketika Yahuswa datang adalah hal yang mudah bagi mereka untuk mengabaikan kebenaran bahwa dia memang juru selamat dunia yang telah lama ditunggu-tunggu. Intinya, Paulus mengatakan bahwa agama orang Yahudi adalah agama yang berpusat pada diri sendiri. Karena orang-orang percaya itu berusaha melakukan cara mereka untuk mendapatkan keselamatan dengan mematuhi semua aturan mereka dan detail-detailnya yang beraneka ragam. Tapi, keselamatan atau pengampunan tidak mungkin didapatkan dengan cara seperti itu.
Nah, sekarang tolong bacakan ayat berikutnya. Oke, Kitab Roma pasal 10 ayat 4 berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Pekerjaan yang kita lakukan tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tidak mungkin cukup. Itu sebabnya kita membutuhkan seorang juru selamat. Benar. Yahusua membayar dosa-dosa kita dan satu-satunya pekerjaan yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Sang juru selamat menjelaskan hal itu dengan jelas dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 29. Silakan bacakan untuk kita semua, Mario. Baik, Yahusua menjawab mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Yahwa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Yahwa. Orang-orang Yahudi semuanya disibukkan dengan melakukan hal-hal yang mereka pikir akan memberi mereka keselamatan. Dalam kitab Matius pasal 23, Yahusua berkata, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi Mario dan juga Anda para pendengar, mereka sibuk dengan pekerjaan yang sempurna, tetapi mereka salah. Ini adalah contoh dari iman atau keyakinan emosional. Itu bisa sangat kuat, tetapi bisa juga sangat salah jika didasarkan pada asumsi yang salah atau keyakinan yang salah. Lalu bagaimana dengan iman intelektual? Jelas, jenis keyakinan ini akan lebih didasarkan pada fakta. Saya tidak melihat ada kelemahan dari iman seperti ini, Doni. Ya. Jawaban untuk itu ditemukan dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Tolong dibacakan untuk kita semua, Mario. Oh ya, di sini Yahusua berbicara tentang hal penting ini. Bahaya dari mengetahui hal-hal yang benar tetapi tidak melakukannya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuan, Tuan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Dia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Mario dan juga para pendengar, jika kita benar-benar ingin melayani Yahwa, kita akan melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Bukan hanya melakukan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman. Dalam perumpamaan Yahusua, orang-orang yang memanggilnya Tuan, Tuan, mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya tidak ingin melakukannya. Nah, di sini, Yahusua menggambarkan sebuah perbedaan antara seorang yang bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan seseorang yang tidak bertindak berdasarkan hal tersebut. Keduanya memiliki pengetahuan yang sama, tetapi yang satu berkomitmen untuk hidup dengan apa yang dia ketahui, dan yang lainnya tidak. Iya, saya pikir kesimpulan Yahusua tentang orang yang menolak untuk hidup dengan apa yang dia tahu sangat mengesankan. Dia mengatakan, dan rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Itu serius. Itu sebuah peringatan. Iya, benar Mario. Baik, Anda telah menunjukkan kepada kita semua masalah-masalah dari kedua jenis iman itu. Nah, sekarang iman macam apa yang harusnya kita miliki, Doni? Tidak ada jenis iman yang lain lagi, Mario. Ya, hanya ada dua itu. Iman Alkitabiah yang sejati mencakup iman emosional dan intelektual. Pertama, dasar Anda haruslah sebuah iman intelektual. Sebagian besar dari kita merespons secara emosional. Dan itu adalah hal baik. Ya, begitulah cara Yahwa menarik hati kita. Tetapi iman emosional tidak memiliki dasar yang kuat. Keduanya perlu digabungkan. Sebab ketika para pembicara yang pandai datang menghampiri, beberapa orang akan terdengar mengesankan, dan emosi kita dapat terperdaya oleh sudut pandang yang lain. Nah, dalam situasi inilah iman intelektual digunakan. Oke, untungnya saya perhatikan kebenaran adalah hal yang logis. Iya, betul. Dan Anda akan menyadari juga bahwa jika seseorang hanya menggunakan alasan-alasan emosional, maka alasan-alasan itu selalu memiliki kesalahannya sendiri. Jadi, dari mana munculnya keyakinan atau iman emosional ini, Doni? Iman emosional muncul karena keselamatan memerlukan lebih dari sekedar persetujuan mental untuk menerima kebenaran. Itu juga memerlukan komitmen. Apakah Anda masih membuka Alkitab Anda di Kitab Roma, Mario? Tidak lagi, tapi tunggu sebentar akan saya buka kembali. Pasal berapa, Doni? Di pasal 10 dan tolong dibacakan ayat 9 sampai 10. Baik, di sini dikatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yahusua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang Paulus katakan di sini adalah bahwa kita harus memiliki sebuah hati yang berkomitmen kepada Yahwa. Kita harus benar-benar percaya dengan sepenuh hati pada jasa Yahuswa untuk dapat diselamatkan. Ya, saya dulu bertanya-tanya apa artinya mengatakan bahwa dengan hati kita percaya. Jelas, organ hati kita tidak bisa percaya apapun. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa itu berarti kita percaya sepenuhnya. Kita bisa merasakannya di hati kita. Seperti ketika orang yang dicintai meninggal, kita mengatakan kita merasakan sakitnya kehilangan dalam hati kita. Seperti itulah yang terjadi dengan kebenaran. Kita merasakan kekuatan kebenaran dalam tubuh kita. Suara yang tenang dan lembut menggetarkan ruang kebenaran di dalam alam bawah sadar kita hingga itu menjadi bagian dari diri kita. Iman yang menyelamatkan memerlukan penggabungan dari iman emosional dan iman intelektual. Iman emosional tanpa pengetahuan akan kebenaran adalah alasan mengapa beberapa orang dapat menjadi tulus, tetapi dengan ketulusan yang salah. Mereka bisa menjadi sangat taat terhadap kesalahan. Nah, sama halnya dengan iman intelektual. Tanpa sebuah hati yang berkomitmen penuh, iman intelektual itu adalah bukan iman sama sekali. Iya, itu hanya persetujuan mental, sebuah pengakuan terhadap fakta-fakta. Ya, tepat sekali Mario. Kita beralih ke kitab Yesaya pasal 1 dan tolong dibacakan ayat 18. Oke, marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahwa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, inilah logika kebenaran. Yahwa tahu bahwa dasar yang kuat untuk iman didasarkan pada logika dan fakta. Dia tahu bagaimana setiap otak terprogram, dan dia bersedia untuk menyajikan bukti apapun yang diperlukan untuk meyakinkan setiap pikiran manusia. Baiklah, sekarang beralih ke kitab Mazmur pasal 34. Di sini, di pasal ini kita ditunjukkan bahwa kita memiliki sisi emosional. Tolong dibacakan ayat 8 dan 9 ketika Anda menemukannya. Baiklah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahwa itu. Berbahagialah orang yang percaya padanya. Takutlah akan Yahwa, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ketika iman orang percaya bertumpu pada bukti dan fakta, itu akan sangat kuat. Ketika fakta-fakta itu digabungkan dengan emosi-emosi pengalaman pribadi, maka Anda memiliki iman yang menyelamatkan. Seperti iman para martir yang tetap setia kepada Yahwa meskipun langit runtuh. Nah, dengan iman, Ayub mengatakan, meskipun ia membunuhku, namun aku akan percaya padanya. Inilah iman yang menyelamatkan, iman yang kita masing-masing butuhkan, dan iman yang dapat kita bangun saat kita, pertama, belajar secara pribadi, dan yang kedua, membuat komitmen sepenuh hati untuk mengenal Yahwa secara pribadi dalam pengalaman pribadi kita sendiri. Ya, itu sangat masuk akal. Saya menginginkan iman seperti itu bagi diri saya pribadi. Oke, cukup sekian para pendengar karena waktu kita terbatas, tetapi tetaplah kirimkan kepada kami pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kami membaca setiap surat dan komentar yang masuk. Untuk mengirim sebuah pertanyaan, para pendengar bisa mengunjungi situs worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar tanggapan dari para pendengar sekalian. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Almarhumah Ann Landers adalah seorang kolumnis koran selama bertahun-tahun. Dia menceritakan kisah tentang seorang pria yang sepanjang hidupnya, setiap kali pria itu menerima gaji, maka dia akan mengambil $20 atau sekitar Rp300.000 dari gajinya dan menabungnya. Akhirnya setelah mengumpulkan banyak uang, dia jatuh sakit. Dokter tidak bisa menolongnya. Penyakitnya sudah terlalu parah, jadi pria itu pun mulai membereskan semua urusannya. Dia memberitahu istrinya, "Aku ingin kamu berjanji padaku mengenai satu hal." "Apa itu?" tanya istrinya. "Saya ingin kamu berjanji kepada saya bahwa ketika saya meninggal, kamu akan mengambil semua uang tabunganku dan memasukkannya ke dalam peti matiku. Saya ingin membawa semuanya." Istrinya itu pun dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dia akan mengubur uang tersebut bersama jenazah suaminya.
Ketika pria itu meninggal, istrinya melakukan tepat sesuai yang dijanjikannya. Dia mentransfer uang itu ke rekeningnya, menulis sebuah cek, dan meletakkan cek itu di dalam peti mati bersama pria itu. Cukup pintar ya. Para pendengar, sebagian besar dari kita tahu bahwa kita tidak dapat membawa apa-apa saat kita meninggal. Saya ingat saat masih remaja saya melihat baju kaos yang bertuliskan, "Yang mati dengan mainan terbanyak adalah pemenangnya." Ungkapan itu bahkan muncul di iklan untuk mobil-mobil sport dan iklan barang-barang mewah lainnya. Beberapa tahun kemudian, seorang yang ambisius dengan selera humor yang bagus membuat kaos pribadinya sendiri yang bertuliskan, "Yang mati dengan mainan terbanyak tetaplah mati." Dan itu benar, Anda tidak dapat membawa mainan apapun, baik itu uang, mobil sport, perhiasan, atau pakaian mewah. Anda tidak bisa membawanya bersama Anda ketika Anda mati. Satu-satunya hal yang Anda bawa adalah karakter yang Anda kembangkan selama Anda hidup di bumi. Apakah Anda baik hati atau tidak sabar? Apakah Anda murah hati atau egois? Apakah Anda cepat memaafkan orang lain? Atau apakah Anda menyimpan dendam? Satu-satunya nilai yang bertahan adalah karakter yang kita kembangkan selama masa hidup kita di bumi. Saya pernah mendengar lelucon seperti ini di mana dikisahkan bahwa ada seorang pria yang membuat perjanjian dengan Yahwa. Dia meminta kepada Yahwa agar ketika dia mati, dia dapat mengubah seluruh kekayaannya menjadi emas dan membawanya ke surga. Jadi, menurut lelucon itu, pria itu datang dan berdiri di gerbang mutiara di surga dengan semua emas yang bisa dia bawa. Ketika dia berdiri di sana sambil memegangi tumpukan tabungannya selama hidup di bumi dalam bentuk emas, Santo Petrus menyapanya sambil merangkul bahunya dan berkata, "Kita kedatangan satu orang lagi yang meminta untuk memikul aspal." Para pendengar, kekayaan dunia tidak ada artinya bagi Sang Pencipta. Kitab Wahyu mengungkapkan bahwa jalan-jalan Yerusalem baru terbuat dari emas. Tidak ada harta duniawi yang akan bernilai di kehidupan kekal. Satu-satunya hal yang memiliki nilai abadi adalah karakter yang kita kembangkan. Sudahkah kita mengizinkan Yahwa untuk menulis hukumnya di hati kita? Apakah kita percaya kepadanya untuk mengubah kita menjadi sesuai gambarnya yang mulia? Paulus saat berbicara tentang kehidupan masa depan kita dalam keabadian, memberitahu kita dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini.
Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Kitab Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Yahusua Tuhan kita. Karena dosa kita semua kehilangan hak untuk hidup yang kekal, tetapi darah Yahusua menutupi dosa semua orang yang menerimanya dengan iman. Namun, itu berarti bahwa, seperti yang selalu terjadi, hidup yang kekal masih didasarkan pada apakah di dalam hati kita mau taat atau mau memberontak. Iya, taat dan hidup, tidak taat dan mati. Ya, tentu. Orang-orang yang beriman tidak bisa menjadi taat dengan kekuatannya sendiri. Namun melalui iman pada kebaikan-kebaikan Yahusua, Yahwa akan menulis hukumnya di hati kita. Orang percaya yang rendah hati dimampukan untuk taat dengan cara ilahi. Ya, kesalahan mungkin masih dapat dilakukan. Tetapi intinya adalah, di dalam hati kita ingin taat. Dan Yahwa menerima itu sebagai upaya terbaik dari jiwa. Iya, tidak seorang pun yang hidup dalam pemberontakan dengan melawan hukum ilahi akan diselamatkan. Jika Adam dan Hawa saja bisa jatuh karena mereka berdosa, karena telah ditipu, maka tentu Anda tidak akan mendapatkan hidup kekal ketika Anda tidak taat dengan sadar. Ya, betul. Ketaatan itu penting. Kitab Wahyu pasal 14 menggambarkan 144.000 orang sebagai para perawan dengan mengatakan, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, dengan kata lain, generasi akhir yang menerima hidup kekal tanpa mengalami kematian akan memiliki agama yang murni. Kemurnian itu datang dari penyerahan penuh pada kehendak Yahwa. Hal inilah yang memungkinkan dia menulis hukumnya di dalam hati dan kemudian ketaatan yang sempurna mengalir secara alami di hati yang mengasihi Yahwa. Inilah yang membuat jiwa siap untuk memperoleh hidup yang kekal. Setan mengetahui hal ini. Dia adalah dalang di balik ajaran sesat yang mengatakan bahwa hukum Taurat telah dipakukan di kayu salib. Jika dia dapat membuat orang-orang berpikir bahwa karena Yahusua telah mati untuk dosa-dosa kita, mereka dapat mengabaikan hukum Taurat, maka mereka tidak akan pernah menyadari bahwa adalah hal yang mustahil bagi mereka untuk dapat memelihara hukum dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah berserah penuh. Dan karenanya, mereka akan kedapatan tidak siap ketika penghakiman Yahwa mulai dicurahkan pada waktu peniupan sangkakala. Anda mengatakan sesuatu yang ingin saya komentari, Doni. Anda tadi mengatakan bahwa tujuan setan adalah untuk membuat orang-orang berpikir bahwa mereka dapat mengabaikan hukum Taurat karena Yahusua telah mati. Ya. Itu selalu membuat saya merasa bahwa hal tersebut sangat tidak konsisten. Coba pikirkan, jika hukum ilahi dapat diubah atau dihapuskan, Yahusua tidak perlu mati. Yahwa bisa saja mengubah upah dosa menjadi hukuman lain. Justru karena hukum ilahi tidak dapat diubah, sehingga Yahusua harus mati. Iya, benar sekali. Dan itu mengikat sampai hari ini sama seperti ketika dia menyerahkan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Itu benar. Dengar baik-baik para pendengar, jangan sampai kita terjebak dalam perangkap setan. Jangan membuat kesalahan dengan beranggapan bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin, yang kepadanya orang-orang Galatia berbalik merujuk pada hukum Taurat. Anda tidak bisa kembali melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki hati kita di hadapan Yahwa, tetapi itu membutuhkan penyerahan penuh. Jangan menundanya. Yahusua akan segera kembali. Tidak ada lagi waktu yang bisa kita sia-siakan. Sang Juru Selamat menunggu orang-orang percaya yang rendah hati datang kepadanya dan dengan iman memegang janji-janji itu. Bergabunglah bersama kami besok dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali.